Salam Santo Yosef bersatu. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Santo Yosef Medan di Pematang Siantar, Pastor Crispinus Silalahi Pabengkap, Bendahara Suster Nika Sinaga KYM, Sekretaris Pak Juler Manado, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Ibu pengurus yayasan lainnya yang telah mengisi kegiatan Tahun Santo Yosef sebagai pelindung yayasan. SMA Santo Mikael Pangururan saat ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosef Medan di Pematang Siantar dan telah berdiri selama 30 tahun dan saat ini mendapatkan akreditasi A dengan jumlah ruangan belajar 19 ruangan yang sudah dilengkapi dengan alat multimedia, satu ruangan kantor kepala sekolah, satu ruangan kantor guru, satu ruangan kantor TU, satu ruangan kantor BP, dan satu ruangan UKS, dan ada 3 ruangan lab atau laboratorium, serta toilet yang berjumlah 22 ruangan, dan sudah meluluskan 6.747 orang peserta didik. Demi mewujudkan cita-cita luhur gereja melalui karya pendidikan yang berkarakter Katolik di Pulau Samosir, maka Pastor Leo Josten Pabengkap sebagai pastor paroki DPP Paroki Santo Mikael Pangururan dan seluruh umat memberikan dana partisipasi sebesar Rp2.000 per kakak untuk mewujudkan pembangunan SMA Santo Mikael Pangururan. Dana partisipasi umat diperkirakan tidak mencukupi untuk membangun 4 ruangan kelas, sehingga Pastor Leo Josten Pabengkap menggalang dana sampai ke negeri Belanda agar pembangunan sekolah tidak terbengkalai. Dan pada bulan Februari tahun 1991 dilaksanakan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Bapak Dr. Kosmas Batubara almarhum. Pada tanggal 1 Juli 1991 melalui akta notaris resmi menjadi lembaga pendidikan Katolik Yayasan Santo Mikael Pangururan. Dan pada tahun pelajaran 1991-1992 SMA Santo Mikael Pangururan menerima peserta didik sebanyak 198 orang dengan jumlah tenaga pengajar 9 orang dan pegawai 9 orang. Dan yang menjadi kepala sekolah pertama yaitu Bapak Dr. Andus Mangait Clarius Situmorang atau sering disapa Bapak itu Pak MC. Pada tahun 2000 sampai 2002 SMA Santo Mikael Pangururan di bawah naungan Yayasan Uskup Agung Sugio Pranoto Medan. Dan pada tahun 2001 sampai 2015 SMA Santo Mikael Pangururan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Don Bosco Medan. Tahun 2015 sampai sekarang SMA swasta Santo Mikael Pangururan resmi menjadi Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosef Medan di Pematang Siantar yang berpusat di Pematang Siantar dengan ketua yayasan pertama yaitu Pastor Mikael Manurung Pabengkap, Sekretaris Bapak Juler Manado Sarjana Pendidikan, dan Bendahara Suster Nika Sinaga KYM. Tahun 2018 dengan terpilihnya Pastor Mikael Manurung Pabengkap menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Medan, maka ketua yayasan dijabat oleh Pastor Tinto Hasugian sebagai pejabat ketua. Tahun 2019 Bapak Uskup mengangkat ketua yayasan definitif yaitu Alboin Silalahi atau Pastor Crispinus Silalahi Pabengkap, Sekretaris Bapak Juler Manado Sarjana Pendidikan, dan bendaharanya yaitu Suster Nika Sinaga KM itu sampai sekarang. Nah, sehubungan dengan peralihan yayasan dari Yayasan Santo Mikael Pangururan ke Yayasan Uskup Agung Sugio Pranoto Medan, kemudian ke Yayasan Don Bosco Medan, dilanjutkan ke Yayasan Santo Yosef Medan di Pematang Siantar, itu sampai sekarang. Adapun yang menjadi kepala sekolah mulai berdiri sampai sekarang ada
sekitar 8 orang, mulai dari Dr. Andus Mangait Clarius Situmorang sampai kepada saya. Mulai tanggal 1 Oktober sampai sekarang saya menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, adapun moto juang SMA Santo Mikael Pangururan dengan meneladani nilai religius Santo Yosef, yaitu progresif, artinya program religius dan inovatif. Nah, diharapkan dari moto tersebut, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Santo Mikael Pangururan berdasarkan nilai religius yang berkembang secara inovatif dalam mewujudkan peserta didik cerdas dan kompetitif. Nah, adapun misi SMA Santo Mikael Pangururan yaitu tercapainya prestasi peserta didik SMA Santo Mikael Pangururan berkompetensi amat baik melalui proses pembelajaran progresif dan sebagai lembaga pendidikan akan memiliki akhlak baik atau sikap baik, berkepribadian utuh, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan iman Katolik. Visi kita kenal dengan sabta karya inovatif. Yang pertama, membangun kultur budaya sekolah berkarakter religius. Kemudian yang kedua, meningkatkan komitmen seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya atau kita kenal dengan tupoksi. Lalu yang ketiga, mengembangkan kebutuhan sarana prasarana sekolah berstandar nasional. Yang keempat, memfasilitasi integritas personal di dalam sistem sekolah yang informatif. Yang kelima, meningkatkan kualitas personal yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Keenam, meningkatkan proses operasional dan kurikulum sekolah secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, mensosialisasikan prestasi hasil pendidikan menjadi milik publik. Nah, untuk mencapai visi dan misi SMA swasta Santo Mikael Pangururan, ada 3 strategi yang kita gunakan. Yang pertama, dimulai dari perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini, kita akan menyusun hasil analisis SWOT, fungsi-fungsi sistem sampai menyusun schedule submonet personal. Lalu strategi yang kedua yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini kita akan menemukan data permasalahan substansi SWOT sekolah berstandar nasional. Lalu melaksanakan proses, kemudian langkah-langkah operasional kerja, menata sapras dan menerapkan profesionalisme publik hingga efektivitas dan efisien dana, waktu, dan daya yang dipersiapkan. Lalu tahapan yang ketiga atau strategi yang ketiga yaitu pengevaluasian. Nah, di sini kita akan melaksanakan evaluasi ketercapaian setiap program, mengubah kegiatan prioritas sekolah hingga tingkat pencapaian kompetensi hasil pembelajaran. Kemudian tujuan sekolah. Tujuan sekolah ini ada dua, ada tujuan sekolah secara umum dan ada tujuan sekolah secara khusus. Tujuan sekolah secara umum yaitu mewujudkan komitmen SMA Santo Mikael Pangururan berprestasi maju dengan sistem dan kultur yang berdasarkan hukum, sosial, etik, dan religius. Sekolah bercitra disiplin menumbuhkan produktivitas dan integritas, serta memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan berdaya saing tinggi. Lalu, tujuan sekolah yang berikutnya adalah tujuan sekolah secara khusus, yaitu tercapainya kondisi kesiapan fungsi-fungsi sekolah berstandar nasional pendidikan, proses pembelajaran multidimensi, bermakna dan berbasis kompetensi dan meningkatkan angka kenaikan kelas, kelulusan dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit. Demikian sambutan saya sebagai Kepala Sekolah SMA Santo Mikael Pangururan. Salam Santo Yosef bersatu, yaitu beriman, bertanggung jawab, setia, taat, dan tulus. Yes, 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 Horas. Santo Yosef bersatu.
Beriman, bertanggung